Ini adalah hari pertama perjalanan yang telah lama kamu tunggu-tunggu ke hutan Amazon. Kamu terbang jauh ke Amerika Selatan. Lebih tepatnya, kamu mendarat di kota Manaus. Letaknya di jantung Amazon, Brazil. Sejauh ini kamu sudah melintasi udara, darat, dan kini air. Kamu berada di atas perahu kecil yang bergerak ke perairan gelap Sungai Amazon. Yap, sungai ini juga disebut Sungai Amazon, yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Sungai ini hanya kalah panjang dari Sungai Nil di Mesir. Sungai Amazon terbentang seluas 7.000 km persegi, dimulai di Peru dan berakhir saat bertemu Samudra Atlantik di lepas pantai Brazil. Untuk melihat hutan ini lebih dekat, kamu menjelajahinya naik perahu. Pertama, kamu melihat piranha berburu. Kamu bahkan bisa mencoba menangkapnya sendiri kalau mau. Seperti yang mungkin kamu tahu, piranha adalah ikan karnivora penghuni Sungai Amazon. Jadi, berenang di perairan ini mungkin bukan ide yang baik. Salah satu spesies aligator paling simbolis yang ada di lembah Sungai Amazon adalah kaiman bermoncong lebar. Dia sangat mirip dengan buaya biasa, tapi dia punya dagu kuning. Pemandumu meninggalkan perahu dan menelusuri air untuk menunjukkan kaiman dari dekat. Dia juga bercerita tentang makhluk legendaris lain yang hidup di perairan gelap sungai ini, lumba-lumba pink. Beruntung kamu bisa melihat keluarga lumba-lumba pink menunjukkan siripnya di dekat perahu. Mereka terlihat menakjubkan dari tempatmu duduk. Apa kamu sudah tahu lumba-lumba ada yang berwarna pink? Setelah terpesona beberapa menit, kamu menemukan bahwa warna pink lumba-lumba cuma ilusi. Hewan itu aslinya berwarna abu-abu pink. Namun, karena warna coklat Sungai Amazon, mereka terlihat pink cerah saat dilihat dari atas. Pemandumu mengatakan bahwa lumba-lumba pink ini adalah tokoh utama cerita rakyat Brazil. Penduduk setempat meyakini lumba-lumba pink dapat berubah menjadi manusia dan mampir ke kota pada malam hari. Kamu turun dari perahu di dekat salah satu jalur masuk hutan. Sekarang kamu akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Pemandumu bilang kamu akan menjelajah ke medan yang sangat berbahaya. Amazon adalah rumah bagi beberapa spesies satwa liar paling menyeramkan di dunia. Tapi tenang, kita akan melihat banyak di antaranya hari ini. Kamu pun sudah siap, semprotan serangga, jas hujan, dan matamu yang tajam. Di dalam hutan, kamu harus selalu waspada. Kamu mungkin pernah mendengar legenda anaconda, ular yang bisa menelan hewan sebesar sapi. Tapi maaf, itu bukan cuma legenda. Reptil seperti ini memang ada. Mereka tinggal jauh di dalam hutan. Apa yang bergerak di antara pepohonan itu? Apakah itu laba-laba? Goliath, pemakan burung, adalah laba-laba yang mengerikan. Kakinya bisa tumbuh hingga 30 cm dan beratnya bisa mencapai 170 gram. Dia juga dikenal sebagai rajanya tarantula. Jangan terlalu dekat ya, dia memang tak berbisa bagi manusia, tapi gigitannya sangat perih. Sesuai namanya, Goliath pemakan burung bisa memakan burung, asalkan ukurannya lebih kecil. Selanjutnya, kamu bertemu spesies laba-laba lain yang menarik perhatianmu. Yang ini amat sangat kecil, bahkan kamu hampir tak melihatnya. Dia dikenal dengan nama populer laba-laba decoy. Kamu melihat salah satu kreasinya, laba-laba raksasa yang dibuat oleh laba-laba siklosa kecil untuk menakut-nakuti predator besar. Ini luar biasa sekaligus menyeramkan. Seekor laba-laba yang menggunakan sisa-sisa serangga lain dan daun kering untuk membuat laba-laba besar palsu di jaringnya. Kalau predator tertipu, sempurna. Tapi bagi kita manusia, karya seni ini terlihat menawan. Siapa sangka ada seniman di dunia arachnida. Di dekat sebuah danau kecil, kamu menyaksikan pemandangan yang unik. Seekor ular besar perlahan bergerak mendekati kadal yang sedang beristirahat di atas batu. Kadal itu tampaknya tak menyadari keberadaan sang reptil berbahaya. Tapi, tepat saat sang ular bersiap menyerang, kadal itu lari dengan cara uniknya. Kadal basilis terkenal dengan kemampuannya berjalan di atas air, atau lebih tepatnya lari melintasi air. Ini bukan ilusi, melainkan keahlian keseimbangan. Kadal kecil ini menggerakkan kakinya di atas air dengan sangat cepat, sementara ekor panjangnya menjadi penyeimbang. Andai aku bisa begini. Kalau kamu mau tahu bagaimana isi tubuh katak, kamu datang ke tempat yang tepat. Di depan matamu ada spesies katak lokal langka. Dia dikenal sebagai katak kaca. Spesies amfibi ini punya jenis kulit transparan yang tembus pandang.
Dengan kata lain, kamu bisa melihat bagian dalam katak ini dengan sangat jelas, seolah kamu punya penglihatan sinar X. Perjalananmu berlanjut. Sebentar lagi kamu menemukan kolam. Di sana mengambang teratai air terbesar yang pernah kamu lihat dalam hidupmu. Tanaman besar ini juga dikenal sebagai Victoria Amazonica. Ukurannya bisa sampai 2,5 meter dan mampu menahan berat orang dewasa. Tapi jangan coba-coba naik ke sana ya. Soalnya jangan lupa, ini hutan Amazon. Satwa liar di sini luar biasa, tapi hutan ini sendiri juga luar biasa. Ada lebih dari 80.000 spesies tanaman dan pohon yang tumbuh di hutan hujan Amazon. Bahkan, kamu bisa menemukan 10% satwa liar dunia di hutan ini. Diperkirakan 400 miliar pohon tumbuh di area raksasa hutan ini. Tempat ini tentu punya keanekaragaman hayati kan? Kamu tak akan bisa melihat fenomena ini dalam perjalananmu, tapi pemandumu bercerita tentang spesies pohon unik yang terkenal bisa berjalan. Yap, kamu tak salah dengar. Ada pohon berjalan di hutan hujan Amazon. Mereka tak punya kaki atau sejenisnya, tapi mampu bergerak untuk mencari kondisi pencahayaan yang lebih baik. Kanopi Amazon sangat tebal, hanya 1% sinar matahari yang bisa mencapai dasar hutan. Karena itu, beberapa pohon akhirnya tak mendapatkan sinar matahari yang cukup. Pohon palem berjalan ini telah beradaptasi dengan situasi ini. Mereka menumbuhkan akar baru yang membantu mereka bergerak 2,5 sampai 5 cm per hari. Mereka bisa berjalan hingga 20 meter per tahun. Mungkin itu yang menginspirasi J.R.R. Tolkien untuk membuat Anne ya. Anne adalah makhluk pohon yang berkeliaran dengan bebas di seluruh dunia. Tapi bukan cuma satwa liar yang menghuni Amazon. Bahkan lebih dari 30 juta orang tinggal di hutan ini. Dan ada juga pemukiman kuno yang diyakini para ilmuwan berkembang pesat di sana. Tapi bukan El Dorado ya, itu cuma mitos. Namun pada tahun 2018, penelitian terobosan menunjukkan bahwa hingga 1 juta orang mungkin menghuni Amazon antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Luar biasa ya. Bekerja sama dengan penduduk asli setempat, para peneliti dari Universitas Florida menemukan beberapa gundukan di Amazon. Selain gundukan ini, mereka juga menemukan parit dan geoglif yang menarik. Setelah memetakan semua gundukan ini, para ilmuwan memahami bahwa ini adalah tanda pemukiman kuno. Mereka menemukan sisa-sisa dinding yang dirancang dengan hati-hati di sekitar area ini. Artinya, kota-kota kuno ini besar dan bisa menampung ratusan ribu orang. Temuan ini membawa kembali gagasan bahwa Amazon mungkin menjadi rumah bagi peradaban yang berkembang jauh sebelum orang Eropa tiba di sana. Tapi alih-alih kota-kota berlumuran emas, mereka hanyalah masyarakat pertanian yang berkembang dengan baik.